diperingati hari kelahirannya, tapi diabaikan syariatnya. Diperingati hari kelahirannya, disisihkan risalahnya. Diperingati hari kelahirannya, dicemooh syariatnya. Siapa mereka yang berjuang untuk menegakkan syariah, risalah yang diajarkan oleh Nabi yang hari kelahirannya diperingati, itu kok dipersekusi ini hari. Yang pertama dan utama ketika kita memperingati kelahiran atau maulid Nabi, itu adalah bagaimana kita terus menumbuh kembangkan, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Itu penting sekali. Mengapa? Karena ini menarik ya. Sebagaimana disebut dalam hadis Sahih riwayat Muslim, itu pada suatu hari datang kepada Nabi seorang laki-laki, tidak disebut namanya siapa, anak Arabian, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Hari kiamat itu pasti akan tiba. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hanya kapan itu yang ditanyakan oleh laki-laki itu. Nah, mendengar pertanyaan itu, alih-alih baginda Rasulullah SAW menjawab, dia justru balik bertanya. Apa pertanyaan Nabi kepada orang itu? Ma'adatalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong kiamat itu? Lalu dijawab oleh orang itu, hubballah wa rasulihi, mencintai Allah dan Rasul. Mendengar jawaban itu, apa reaksi baginda Rasulullah SAW? Dia kemudian mengatakan, dan ini perkataan menurut saya luar biasa. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maksudnya tentu saja adalah mendengar bahwa dia itu mencintai Allah dan Rasul, maka Nabi ingin mengatakan bahwa dia juga akan bersama dengan Nabi, dengan dirinya. Dan di mana posisi Nabi di akhirat kelak nanti? Pasti di surga Allah. Dengan kata lain bahwa Nabi ingin mengatakan, engkau akan bersamaku di surga Allah. Itu tentu suatu pernyataan dari Rasulullah yang sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan. Karena itu kalau ditanya apa sebenarnya hal penting setiap kali kita merayakan Maulid Nabi itu, semestinya adalah dengan kita merayakan Maulid itu tumbuh makin meningkat, tumbuh berkembang rasa cinta kita kepada Nabi. Ya, cinta itu kan tidak cukup dengan kata-kata. Ya, cinta itu harus kita buktikan. Pasti. Kira-kira bagaimana pembuktian kita bahwa kita ini mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya ingin menyebut dua hal. Yang pertama yang paling sederhana, kemudian yang kedua yang paling utama. Yang paling sederhana adalah kita menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap kali kita mendengar kata atau nama beliau disebut, maka kita mengucapkan sholawat. Dan sholawat ini adalah satu perintah yang diperintah oleh Allah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala melakukan juga. Dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat kepada Nabi itu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu diartikan sebagai doa, permohonan kepada Allah untuk memuliakan Nabi, memenangkan agamanya. Ini sebenarnya kalau kita pikir apa nggak kebalik itu? Apa bukan kita yang memerlukan doa dari Nabi? Ya. Nabi manusia yang sempurna, insan kamil yang dijamin masuk surga. Tapi ternyata berdasarkan hadis Sahih riwayat Muslim itu, sholawat itu kebaikannya kembali kepada kita. Gitu. Di situ disebutkan man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan sholawat sekali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Bahkan di hadis riwayat Tabrani itu disebutkan man sholla alayya khina yusbihu asran, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wa khina yumsi asran, pada petang hari 10 kali, adrokathu syafaat yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, pada hari yang la dzilla illa dzilluh, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu, sholawat Nabi itu akan mengantarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya luar biasa gitu. Sholawat itu bentuk kecintaan yang menurut saya paling sederhana. Jangan katakan cinta kepada Nabi kalau dia tidak pernah mengucapkan sholawat. Kalau dia disebut Nabi tidak bereaksi apa-apa itu.
Bahkan di dalam keterangan disebutkan cukup disebut orang bakhil, util, pelit, ya, koret kalau orang Jawa bilang itu kalau orang nggak pernah menyampaikan sholawat kepadanya. Itu yang paling sederhana. Kemudian apa yang disebut paling apa bentuk yang paling utama bukti cinta kita kepada Nabi adalah ittiba kepada Nabi, dan ini sekaligus juga bukti cinta kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Itu. Ini ayat Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang yang cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ittiba kepada Nabi, hakul ittiba, dengan ittiba yang hak, dengan yang benar. Artinya mutabi'an lahu, kata Imam Ibnu Katsir, fi amrihi wa nahyi, mengikuti dalam perintah dan larangannya, maka orang itu boleh disebut sebagai kadzib, sebagai pendusta. Artinya bahwa bentuk cinta kita kepada Nabi itu ittiba kepada Nabi, dan itu sekaligus bentuk cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah disebutkan dengan ittiba kepada Nabi, dengan hakul ittiba itu. Ustadz Farid, ini ada satu buku yang luar biasa ditulis oleh Michael Hart. Judulnya itu The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Terjemahkan dalam Indonesia 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad nomor 1, nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus. Ketika menyusun buku itu, Michael Hart itu tidak memperhatikan apakah pengaruhnya itu pengaruh buruk atau pengaruh baik. Pokoknya berpengaruh saja. Makanya di dalam, kalau kita membaca list 100 tokoh itu ada tokoh-tokoh antagonis. Sebutlah seperti misalnya Mussolini. Karl Marx juga ada. Karl Marx, kemudian Hitler. Itu kan tokoh-tokoh jahat. Ada Genghis Khan yang dalam sejarah itu membunuh 40 juta orang. Untuk ukuran sekarang itu saja sangat besar, apalagi untuk ukuran pada waktu tahun 1200-an. Nah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, pengakuannya bahwa Nabi ini orang yang paling berpengaruh. Dan pengaruhnya pengaruh baik. Dia katakan, saya sebagai orang Nasrani itu saya yang sangat ingin menempatkan Yesus itu, Nabi Isa itu nomor 1. Tapi Nabi menikah, Nabi Isa tidak. Nabi memimpin jamaah, Nabi Isa tidak. Nabi itu berjuang melawan kezaliman, Nabi Isa tidak. Nabi itu memimpin perang, Nabi Isa tidak. Nabi memimpin negara, Nabi Isa tidak. Artinya itu apa? Itu artinya bahwa ketika dia menempatkan Nabi Muhammad nomor 1 itu memang betul-betul faktual. Gitu. Nah, apa yang saya katakan? Yang saya katakan adalah andai kita sebagai seorang Muslim tidak punya rasa kagum kepada Nabi Muhammad, maka kita ini kalah dibanding dengan Michael Hart ini. Itu yang secara faktual, objektif bisa menilai bagaimana pengaruh Rasulullah. Yang dia itu notabene adalah seorang Nasrani keturunan Yahudi. Dia profesor, guru besar aeronautika di Universitas Maryland, Amerika. Tetapi jika kita hanya kagum saja dan tidak ittiba dengan hakul ittiba, kita ini sama dengan Michael Hart. Karena itu kita sebagai seorang Muslim tidak bisa tidak, selain kagum juga harus ittiba. Apa bentuk ittiba itu? Ittiba dalam itu, keseharian kita. Keseharian kita adalah tadi mutabi'an lahu fi amrihi wa nahyi, mengikuti dalam perintah dan larangannya. Artinya kita ini harus berpikir, ya, ittiba kepada Nabi itu meyakini seperti apa yang diyakini oleh Nabi dalam akidah Islam. Kemudian cara berpikir seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku sebagaimana diajarkan oleh Nabi. Baik itu menyangkut masalah ibadah, makanan, minuman, pakaian, muamalah, akhlak, muamalah. Di dalamnya ada ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Artinya harus secara totalitas. Secara totalitas gitu. Karena Nabi itu dalam seluruh kehidupannya tidak selalu terikat kepada Islam, berdasarkan Islam. Dan itulah makna hakul ittiba gitu. Maka jika sekarang kita itu memperingati kelahiran Nabi dan tujuan utama mencintai Nabi dan bentuk dari mencintai Nabi adalah hakul ittiba tadi itu, maka mestinya kita itu makin
setia, makin kokoh, makin erat mengikuti apa yang menjadi risalah Nabi itu, gitu. Bukan sebaliknya. Maka jika ini hari kita menyaksikan satu sisi orang merayakan memperingati kelahiran Nabi, tapi cara berpikirnya tidak seperti yang diajarkan Nabi. Perilakunya di dalam macam-macam tidak seperti Nabi. Gitu. Di beberapa negara, mungkin juga di negeri kita, Maulid Nabi ini kan bahkan diperingati di istana. Ya. Tapi di sisi lain, kebijakan-kebijakan negara itu banyak bisa disebut berseberangan dengan ajaran Rasulullah SAW, terutama dalam masalah bernegara dan berpolitik, berekonomi, yang tadi sebutkan sebagai masalah muamalah. Apa yang salah dari itu? Kalau dalam sebutan Imam Ibnu Katsir itu, orang yang mengaku cinta kepada Nabi, memperingati hari kelahirannya, tapi dia tidak ittiba kepada Nabi dengan hakul ittiba, maka fa innahu kadzibun, dusta dia. Apakah Nabi itu, apakah Nabi pernah tidak Islam? Tidak. Apakah Nabi itu pernah menyerukan kepada sesuatu selain Islam? Tidak. Kalau orang ini hari sholat kagak, ya, kemudian dia berjuang untuk menerapkan syariah, tidak, mendukung sekularisme, kapitalisme, liberalisme, dia mengikuti siapa? Kalau dia nyatanya di dalam kehidupan dunia ini tidak mengikuti Nabi, lalu bagaimana dia bisa berharap bahwa nanti di akhirat itu akan bersama Nabi? Karena itulah maka sebenarnya perenungan semacam ini itu penting sekali. Karena ini hari agama itu seperti sekedar ditangkap sebagai sebuah simbol semata. Tapi substansinya tidak dipegang, tidak ditangkap, kemudian tidak diamalkan. Akibatnya kemudian ada banyak paradok. Seperti tadi disebut, diperingati hari kelahirannya, tapi diabaikan syariatnya. Diperingati hari kelahirannya, disisihkan risalahnya. Diperingati hari kelahirannya, dicemooh syariatnya. Siapa mereka yang berjuang untuk menegakkan syariah, risalah yang diajarkan oleh Nabi yang hari kelahirannya diperingati, itu kok dipersekusi ini hari. Gitu. Kriminalisasi, kemudian kelompoknya dibubarkan segala macam, itu kan paradok. Maka benar sekali Ibnu Katsir mengatakan fa innahu kadzibun, dusta, seperti itu. Kalau dusta, maka tunggu saja. Kalau tidak di dunia, ya pasti di akhirat. Gitu. Apakah dia akan bersama Nabi? Kalau tidak bersama Nabi, di surga tidak ada tempat lain selain surga, itu adalah neraka. Gitu. Itu yang saya kira akan dialami oleh mereka-mereka itu. Ya, dengan kata lain, apakah kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam bernegara juga? Pasti, karena Nabi itu tadi disebut oleh Michael Hart, dia pernah menjadi pemimpin negara. Dia mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Itu. Justru karena itulah maka Michael Hart itu menempatkan Nabi itu sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Kalau ada yang memisahkan begini, Ustaz, masalah bernegara itu masalah sosiologis saja. Layaknya seorang manusia pemimpin, ya dia harus bernegara. Tidak harus kemudian diikuti hal itu. Bagaimana ada pandangan seperti itu? Itu menunjukkan, itu berarti menempatkan Nabi itu sebagai orang biasa. Seperti seolah Nabi itu ya politikus yang ada pada masa lalu, bukan Nabi. Nabi itu di dalam perkataannya, perbuatannya, dan keputusannya itu dia mengandung makna. Dia bukan orang biasa. Karena itulah maka dia disebut Nabi. Dan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi'nillah. Itu aku tidak utus engkau kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Artinya Nabi itu diutus. Jadi ada konsekuensi hukum kalau ada konsekuensi hukum. Yaitu kita harus mengikuti seluruh aturan-aturan Rasulullah, termasuk dalam bernegara. Nah, sekarang pertanyaan, kalau tidak mengikuti Rasul, lalu mengikuti siapa? Dan di mana jaminannya bahwa kalau mengikuti selain Rasul itu ada kebaikan? Ya, Ustaz Ismail, terakhir salah satu sebutlah semacam wasiat terpenting Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu adalah memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Ustaz Ismail melihat hal ini? Kenapa Rasulullah
menekankan tentang masalah itu? Iya, karena ini adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi, dan Nabi itu menyampaikan kepada kita wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah itu dijamin dia sebagai petunjuk akan membawa kebaikan. Kalau kita lepas dari wahyu Allah, kan disebutkan famanittabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku ya di Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dengan kata lain, mafhum mukhalafahnya, pemahaman keberbalikannya adalah kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah itu pasti kita akan tersesat, dan kalau tersesat pasti akan celaka. Mana ada orang yang tidak tersesat celaka gitu. Operasi aja kalau keliru celaka kok, apalagi kehidupan, ya kan? Yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, pasti celaka, ya kan? Minum obat kalau keliru juga celaka. Nah, begitu juga hal-hal yang sudah harapkan dilakukan pasti. Nah, itulah yang kemudian kita buktikan, munculnya penyakit AIDS, kemudian kerusakan moral, kriminalitas, korupsi, kemudian ketidakadilan, kesenjangan ekonomi segala macam. Itu termasuk yang sekarang lagi ramai kasus Rempang itu kan menunjukkan bahwa ketika orang tidak lagi mengikuti ketentuan Nabi, ketentuan Allah di dalam pengelolaan ekonomi, hanya mengedepankan kepentingan investasi semata-mata, tidak memperhatikan keadilan, celaka. Nah itu. Nah disitulah maka kemudian Nabi mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bi. Aku tinggalkan dua perkara, lan tadillu. Itu jaminan dari Allah. Bukan la tadillu. Itu li ta'bid, kan, menunjukkan bahwa keabadian, ketidaksesatan kita itu bukan hanya sekarang, nanti atau esok, tapi selama-lamanya. Bahwa kita dijamin tidak akan sesat, dan itu jaminan dari Allah. Jaminan Nabi, jaminan Allah. Janji Nabi, janji Allah. Dan sepanjang kita itu tamasuk bihima. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita bicara tentang perjuangan, mengikuti perjuangan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah bahwa kita ini harus memahami bahwa tidak ada contoh terbaik dari perjuangan dari dakwah Islam kecuali Nabi. Gitu. Baik dalam sifat, dalam karakternya yang selalu berdasarkan Islam untuk Islam, kemudian lillah billah fillah, kemudian dalam istiqomahnya, Nabi kan sampai luar biasa itu, wallahi la wada'u yasamsa fi yasari ya. Kemudian wal qamara fi yasari fi yamini wala wada'u yasamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andai mereka letakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amru ma taraktuhu gitu. Untuk meninggalkan urusan ini kan tantangan luar biasa nih. Suhu permukaan, suhu pusat matahari 25 juta derajat Celcius. Suhu permukaan 6.000 derajat. Kita ini kesiram air panas 100 derajat itu sudah melepung gak karu-karuan. Apalagi kalau 6.000. Bagaimana rasanya kalau matahari di tangan kanan? Gitu. Di padang mahsyar itu akan didekatkan saja, itu orang sudah berpanik. Itu artinya memperjuangkan agama Allah ini persoalan yang sangat penting. Itu sudah menyangkut hidup dan matinya umat ini. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian.